Ih, terima kasih ya. Kok baik aja kok hari ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rempah kuning pakai daun salam. Daun salamnya dimasukkan secara utuh. Izinkan pangyang-pangyang ganteng mau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada salam sering doa alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka acara dan kegiatannya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak Pak William SPD. Semoga kegiatan ini penuh berkah dan lancar semuanya. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk membimbing kegiatan ini kami persilakan kepada calon guru penggerak Bapak William SPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz sudah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktu untuk hadir di acara pada pagi hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan bagian dari kegiatan CGP yang saat ini sedang saya ikuti di program pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Langsung saja Bapak Ibu ya, tanpa mempersingkat waktu. Yang pertama paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Lanjut Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Di sini sering terjadi sama kita Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru berilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal kita tidak boleh memaksa anak. Lanjut, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Lalu yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang
orang lain. Lalu selanjutnya pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Lalu selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang selanjutnya model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Lanjut Pak. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kalau disiplin positif itu anak itu harus memiliki kesadaran diri Bapak Ibu. Bukan karena takut dihukum, ya. Kalau dia takut dihukum itu artinya bukan kesadaran diri. Lalu selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut. Di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama-sama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kerjasama. Selanjutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Lanjut Pak. Lalu motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama menghindari hukuman, lalu yang kedua mendapatkan penghargaan, yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah dari yang ketiga ini Bapak Ibu, kalau mereka menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan itu namanya motivasi internal karena takut sama orang lain. Sedangkan kalau dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai itu berarti sudah sadar, ya. Berarti anak itu sudah memiliki perilaku berdasarkan kemauannya sendiri. Lalu kebutuhan dasar manusia di sini Bapak Ibu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Contohnya bertahan hidup itu makan, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa dicinta itu menjadi bagian dalam kelompok, misalnya dapat diterima di dalam kelompok Bapak Ibu. Lalu penguasaan itu keinginan untuk dianggap keberadaannya Bapak Ibu ya. Lalu kebebasan, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan bermain dan tertawa. Jadi kalau seumpamanya ada siswa yang bandel Bapak Ibu ya, mungkin salah satu faktornya itu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang bandel misalnya, itu mungkin ada salah satu kebutuhannya yang mungkin belum terpenuhi. Mungkin kebutuhan kasih sayangnya ya, atau di rumah gitu. Lanjut Bapak. Lalu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini posisi kontrol yang sangat dianjurkan itu posisi sebagai manajer. Karena posisi manajer ini kita diarahkan untuk mengatasi masalah. Yang mengatasi masalah itu sisanya itu sendiri Bapak Ibu. Nah, sedangkan ini yang sering terjadi Bapak Ibu ya, kita itu sering menempatkan posisi kita itu sebagai posisi penghukum. Jadi kita nggak tahu pokoknya siswa salah gitu. Itu yang sebaik kita gunakan itu sebagai posisi manajer. Lanjut Pak.
Lalu di sini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah, kalau hukuman ini bersifat satu arah Bapak Ibu, tidak terencana. Jadi kita menghukum siswa itu atas dasar kemauan kita sendiri, tanpa ada kesepakatan. Kalau mood kita lagi bagus, hukumannya bisa ringan. Tapi kalau mood kita sedang tidak bagus, mungkin hukumannya ya serah kita lah, gimana ya. Lalu yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu hukuman dapat terencana Bapak Ibu ya, disepakati. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita beri hukuman. Konsekuensi itu sifatnya harus terjadi Bapak Ibu ya, karena sudah disepakati bersama. Misalnya anak sering tidak masuk, misalnya dipanggil orang tuanya, itu berarti termasuk konsekuensi Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesehatan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut Pak. Di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu guru membentuk keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan guru dan murid melalui curah pendapat. Lalu keyakinan kelas bersifat abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini ada, saya pernah menerapkan membuat keyakinan kelas di 9C. Ini contohnya Bapak Ibu, itu bukti saya pernah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Lanjut Pak. Lalu selanjutnya di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini harus melewati 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari segitiga restitusi itu anak mengalami perubahan. Terkadang kita sedang melakukannya juga segitiga restitusi, tetapi belum secara menyeluruh tindakannya yang kita ambil. Misalnya kita ambil itu baru tindakan 1 sama 2 tanpa yang ketiganya Bapak Ibu. Atau kita lakukan menstabilkan identitas sama menanyakan keyakinannya, bisa juga. Lanjut Pak. Nah, di sini sudah ke penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menampilkan beberapa video Bapak Ibu. Kita tonton sebentar ya. Kita hapus dulu. Ini Bapak Ibu ya, menampilkan contoh penerapan keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini segitiga restitusi yang pernah saya buat Bapak Ibu. Suaranya enggak ada ya. Ini sayang suaranya enggak ada Bapak Ibu ya.
Ini maaf sekali Bapak Ibu, videonya tidak bisa diperdengarkan karena kesalahan teknis Bapak Ibu ya. Tetapi di HP saat ini sedang proses itu rekaman Ibu ya. Ini Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama siswa Bapak Ibu. Saya nggak ada suaranya Bapak Ibu ya, kalau ada suaranya lebih lagi. Kita nanti setelah ini kita putar ke keyakinan kelas Pak. Nanti setelah kita menonton ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu ya, siapa tahu ada yang mau bertanya boleh. Di tahapan penerapan ini Bapak Ibu ya, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini banyak Bapak Ibu ya yang dapat kita lakukan. Yang pertama misalnya di tahapan menstabilkan identitas. Tahapan menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu bisa Bapak Ibu ya. Contoh kalimatnya, misalnya validasi tindakan yang salah. Kalimatnya bisa kita seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kita bisa menggunakan kalimat, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Misalnya anaknya itu sering tidak masuk ke sekolah Bapak Ibu ya, atau sering terlambat, berarti keyakinan apa yang belum dilakukannya, berarti keyakinannya disiplin Bapak Ibu ya. Lanjut Pak, kita ke video selanjutnya. Di sini video keyakinan kelas. Ini cuplikannya Bapak Ibu ya. Cuplikan kegiatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 9C. Di sini ada tahap siswa menuliskan di kertas post-it, lalu menempelkan di papan tulis. Lalu selanjutnya guru itu membagi kelompok. Ini Bapak Ibu ya tahapan-tahapannya yang saya lakukan. Ini berdoa dulu Bapak Ibu ya. Ini saya buatnya di kelas 9 semester pertama Bapak Ibu. Di sini saya menghasilkan 4 keyakinan kelas. Di sini penyampaian materinya Bapak Ibu ya, apa itu keyakinan kelasnya. Setelah menyampaikan materi itu, saya membagikan kertas post-it supaya siswa itu bisa menuliskan keinginannya di dalam kertasnya Bapak Ibu. Ini pengarahan Bapak Ibu ya, masih mengarahkan langkah-langkahnya. Bapak Ibu, maaf sedikit kita ulang sedikit di sini ya.
Tadi kan kita membahas budaya positif Bapak Ibu. Ada paradigma belajar, ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mungkin? Bagus ya? Boleh. Terima kasih Pak Willy. Sebagai wali kelas atau sebagai guru, kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan anaknya itu saja. Padahal sudah kita lakukan berbagai metode, berbagai cara untuk agar anak itu bisa kembali ke jalan yang benar, istilahnya, bisa biar selaras dengan yang kita harapkan. Bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan? Terima kasih Pak. Kita lanjut ke slide sebelumnya Bapak Ibu ya. Tadi langkah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini kan posisi kontrol guru itu kan ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini semuanya Bapak Ibu yang sangat disarankan itu posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kenapa posisi kita sebagai manajer? Karena di posisi manajer itu kita lebih mengarahkan anak supaya dapat mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyalahkan anak langsung Bapak Ibu ya. Jadi tapi biasanya kalau saya sendiri yang biasanya juga menggunakan posisi penghukum, kadang anak itu merasa takut tetapi tidak berubah karena langsung saya hukum gitu ya, tanpa ada solusi yang saya tawarkan gitu. Nah, di posisi Pak Agus tadi sebaiknya kita menggunakan posisi sebagai manajer Pak. Nah, posisi manajer ini kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi ada 3 langkah Pak ya. Ada 3 langkah yang harus kita ini Bapak Ibu. Nah, di posisi manajer itu kita bisa menerapkan melalui 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, jika sisanya tadi sering misalnya bolos ya, misalnya nggak masuk gitu ya. Nah, yang pertama sebaiknya kita panggil dulu, kita panggil dulu ya di ruangan khusus supaya anak itu tidak malu Bapak Ibu ya. Lalu kita menstabilkan identitasnya supaya anak itu yang pertama tidak merasa bersalah Bapak Ibu. Kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jika posisi anak itu sudah stabil, maka kita bisa lanjut ke validasi tindakan. Validasi tindakan itu meyakinkan sama anak itu, misalnya memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalnya anaknya ini sering tidak masuk Pak Agus ya, atau terlambat. Agus bisa menanyakan alasannya itu, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dari pertanyaan itu nanti akan timbul jawaban Bapak Ibu. Nah, dari jawaban itu Bapak bisa menggali lagi dan mencarikan solusi. Misalnya anak itu menjawab, Pak, saya ini alasannya sering telat bangun karena main HP gitu ya. Nah, dari jawaban itu nanti Bapak bisa memberikan solusi, bisa mengarahkan supaya anak itu bisa mencari solusi sendiri. Misalnya solusi yang Bapak tawarkan apa? Misalnya di situ, oh jadi supaya kamu tidak bangun telat lagi, kira-kira hal apa yang ingin kamu lakukan gitu. Misalnya anaknya kita arahkan supaya tidak tidur terlalu larut malam Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua misalnya, kenapa anak itu tidurnya malam, misalnya main HP. Ya, kita arahkan supaya main HP-nya jangan terlalu malam gitu. Lalu misalnya, Pak, saya ini kesiangan. Nah, kesiangan itu kenapa? Misalnya apa tidak dibangunkan gitu ya.
kita bisa berikan beberapa solusi dari permasalahan itu, sehingga anak itu sadar dengan perbuatannya itu yang salah, lalu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi jika ditanya posisi apa yang sebaiknya kita gunakan, yaitu posisi sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Tapi di posisi manajer ini Bapak Ibu, ini posisi yang paling baik kita gunakan ya. Tapi terkadang kita tidak menggunakan posisi tersebut Bapak Ibu. Terkadang kita langsung menggunakan posisi kita sebagai penghukum. Pokoknya jika salah saya benar, tanpa kita mengetahui apa sih penyebab anak itu. Misal contoh Bapak Ibu ya, kemarin ada berbagi sedikit Bapak Ibu ya, ada di salah satu sekolah itu anaknya itu menggunakan kaos kaki yang tidak seragam Bapak Ibu. Jadi anaknya itu karena takut, jadi tidak berani masuk ke sekolah. Jadi anak itu pulang lagi. Orang tuanya padahal sudah mengantar di depan sekolah Bapak Ibu ya. Lalu ditanya sama ibunya, kenapa kamu nggak mau masuk? Katanya takut, karena kaos kakinya tidak seragam, takut dihukum. Padahal saat itu posisi anak itu sedang melakukan ujian. Jadi anak itu lebih memilih tidak mengikuti ujian daripada ikut ujian, karena tidak menggunakan kaos kaki yang seragam. Karena apa? Karena takut dihukum. Nah ternyata posisi seperti itu posisi yang kurang tepat kalau itu kita gunakan. Kenapa? Anak menjadi takut. Ya sebenarnya kita bisa mengganti posisi kita itu menjadi posisi manajer. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya kita mencari tahu dulu alasan anak itu menggunakan kaos kaki warna hitam itu apa misalnya. Ya siapa tahu kaos kakinya basah gitu ya. Karena kan pasti ada alasan Bapak Ibu, ada alasan anak hal itu melakukan hal tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Terus tadi kan kita juga sudah membahas kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Nah mungkin kita bisa menggalinya dari situ ya. Siapa tahu ada kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Tadi pertanyaan Pak Agus sudah bagus sekali, luar biasa. Jadi posisi yang disarankan itu posisi kita sebagai manajer Pak ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin Ibu Rika selaku kepala sekolah yang ingin bertanya boleh. Ibu Dan boleh. Ada lagi Pak Ustadz yang mau bertanya? Di sini ada segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah posisi ini kalau bertahan itu makan, minum itu Bapak Ibu ya. Kalau kasih sayang itu menjadi ingin diterima di dalam kelompok. Kalau kebutuhan penguasaan itu ingin dianggap. Itu jadi kalau kita ingin dianggap waktu kita ini inginnya penguasaan gitu. Lalu kebebasan. Kalau kebebasan itu mampu mengendalikan dirinya, bukan mampu mengendalikan orang lain Bapak Ibu ya. Kan kita tidak bisa mengontrol orang lain tadi ya. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu bermain dan tertawa. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Pak Ustadz, boleh? Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Willy. Nah, posisi tadi yang sangat menarik. Jadi kita posisi juga harus sebagai manajer ya, ketimbang penghukum. Tapi di sisi lain kalau jurus manajer sudah nggak mampu, maka jurus terakhir mungkin penghukum gitu ya. Itu ya Pak Willy ya.
yang saya tanyakan sebagai guru ini, cara mengajar anak ini apakah harus di samping ilmu yang tadi kau kan ada ilmu lain kan selain itu yang tadi ada 5 tadi ada kan? Apakah sudah memang mentok 5 itu? Kalau kita kembali ke posisi kontrol, Pak, ya. Posisi kontrol itu ya tetap ada 5 tadi, Pak. Posisi kontrolnya tetap ada 5. Jadi pertanyaan Pak Ustadz tadi, apakah posisi kontrol guru itu mentok di 5 tadi gitu ya? Iya, gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kalau ditanya seperti itu, iya Pak Ustadz. Kalau posisi kontrol guru ini pasti dibuat itu berdasarkan penelitian Pak Ustadz ya. Jadi saya tidak berani menambahi apalagi mengurangi. Ya, jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, tadi pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana jika menghadapi anak yang bandel? Apakah kita sudah berusaha menggunakan posisi manajer misalnya, tetapi anak itu tidak berubah, lalu kita ingin beralih ke posisi penghukum? Gini Bapak Ibu, kalau disarankan ini Bapak Ibu ya, tapi kita kan di dalam kelas kita yang lebih tahu gitu ya, lebih bisa bagaimana gitu. Disarankan itu kita menggunakan posisi sebagai manajer. Tetapi jika memang tidak memungkinkan, kita kan kadang menghadapi ada anak yang ditanya nggak mau jawab ya. Kita boleh mengambil posisi yang lain Bapak Ibu. Misalnya posisi yang lain tadi, posisi sebagai pemantau atau sebagai teman. Nah, Bapak Ibu mungkin kita bisa menerapkan posisi kita sebagai teman. Jujur, saya di kelas 9C itu sering sekali menggunakan posisi sebagai teman Bapak Ibu. Tetapi posisi sebagai teman ini ada kelemahannya. Kelemahannya bagaimana? Kelemahannya itu biasanya siswa tersebut hanya takut sama guru yang menggunakan posisi teman. Dia sama guru lain cuek. Dia hanya peduli sama guru yang menggunakan posisi teman, tetapi tidak berlaku sama guru yang lain. Itu kelemahannya. Jadi kalau Pak Ustadz nanya, boleh tidak kita menggunakan posisi hukum? Sebaiknya posisi hukum itu, penghukum itu jangan dilakukan Pak Ustadz. Itu sebaiknya ya. Tetapi ini kan saran Pak Ustadz ya. Tapi Pak Ustadz pasti lebih bisa mengatasi anaknya di dalam kelas. Tapi kalau di dalam posisi kontrol itu disarankan kita tidak menggunakan posisi diri sebagai penghukum. Itu Pak Ustadz ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh. Ini ada Ibu Darmina mau menambahkan ya. Menambahkan dari pertanyaan Pak Agus dengan Pak Ustadz tadi ya, gimana kalau anaknya itu saja sudah direstitusikan, sudah diapakan, sudah kemana, dinasehati, tetap dilakukan lagi dan dilakukan lagi, anak itu lagi ya Pak ya, seperti itu. Nah mungkin posisi manajer kata Pak Ustadz tadi kita lakukan, kalau sudah kita beri tahapan kepada dia, beri tahap, jangan cuma sekali itu sudah, kita beri tahapan jenjang konsekuensi seperti itu. Pertama misalkan kita restitusi tadi, kita nasihati, dia sudah tahu apa kesalahannya seperti itu ya. Nah setelah itu misalkan besoknya dilakukan lagi, nah mungkin itu melalui misal kesalahannya pada guru mapel ya, misalkan telah masuk ke guru mapelnya dulu, setelah restitusi ke guru mapelnya mungkin lanjut ke wali kelasnya. Dan diharapkan mungkin lebih terbuka lagi ke wali kelasnya dan bisa disadarkan oleh wali kelasnya ya, Ustaznya. Terus kalau misalnya masih juga seminggu baik, minggu depannya dia lagi ya, bagus ya. Kita naikkan lagi. Setelah tadi guru mapel, wali kelas kita naikkan ke BK-nya.
mungkin nanti kebaikannya agak-agak ini sebenarnya bisa dia menghentikan kesalahannya itu, tetapi karena cuma wali kelas yang dianggap mak bapaknya ya dilakukan lagi. Nah tapi kalau kita nanti diingatkan lagi kalau melakukan lagi kesalahan seperti ini, nanti kita ke BK misalkan, nah dia mungkin ada pemikiran saya tidak mau ke BK ini, mungkin seperti itu ya, yang takut ke BK atau apa. Nah, mungkin dia akan berubah. Nanti kalau masih juga nanti setelah direstitusikan di BK masih tetap juga ada tingkatan level tertinggi keempat, yaitu terpaksa kita panggil orang tuanya untuk sama-sama ke kepala sekolah. Itu udah agak tertinggi sekali, dan mungkin ada hukuman yang lebih lagi untuk nanti diketahui oleh orang tuanya. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Itu tambahan dari Ibu Darmina. Jadi yang inti dari jawaban Ibu Darmina tadi, kita bertahap Bu ya. Intinya yang pertama kita ke wali kelas gitu ya. Lalu selanjutnya kita beralih lagi ke guru BK ya. Terus setelah ke guru BK mungkin ke kesiswaan ya. Setelah ke kesiswaan mungkin baru ke kepala sekolah untuk melakukan pemanggilan kepada orang tuanya. Jadi harus mengikuti tahapan demi tahapan sesuai prosedurnya gitu, Bu Dar ya. Terima kasih Bu Dar yang sudah menambahkan jawabannya tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait posisi kontrol guru? Gak ada? Gak ada Bapak Ibu ya? Masih ada? Kalau hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah tahu Bapak Ibu ya? Tadi hukuman tadi bersifat tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah. Lalu konsekuensi terencana atau disepakati, sikap guru selalu memonitor murid. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari pertanyaan tadi, posisi mana yang sangat tepat digunakan? Ya jelas posisi restitusi ya, posisi restitusi, betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di sini keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan juga Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu guru kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, dan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu Bapak ya. Lalu selanjutnya ada tadi di miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu, yang biasanya ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam dan bermanfaat. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, padahal kita tidak boleh memaksa keinginan kita kepada orang lain, ya. Jadi ilusi-ilusi seperti itu sebaiknya kita minimalkan, karena di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi sudah saya jelaskan juga, pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus memperhatikan betul kebutuhan siswa itu apa, Bapak Ibu ya. Di sini kita harus menggunakan strategi yang tepat. Jadi kita tidak bisa menggunakan menyamaratakan anak tersebut karena anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai di dalam kelas itu jumlah siswanya itu 30,
tetapi kita tetap menggunakan pembelajaran itu dengan satu model atau satu metode pembelajaran. Otomatis kebutuhan anaknya pasti tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena kebutuhan anak itu berbeda-beda, ya. Ada yang belajarnya hobi menggambar gitu ya, ada yang hobinya gerak-gerak, ada juga yang belajarnya itu ada yang sambil mendengarkan gitu ya, ada juga sambil melihat gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan satu model, ya otomatis kebutuhan lainnya tidak terpenuhi gitu. Jadi disarankan kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi sudah cukup Bapak Ibu ya. Tadi sudah ke budaya positif, paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas sudah saya berikan contohnya juga, ada gambaran juga Bapak Ibu ya di sini, keyakinan kelasnya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas 9 semester 1. Ini ada penerapan saya melakukan segitiga restitusi menggunakan posisi kontrol saya di situ sebagai manajer menggunakan model segitiga restitusi dengan tahapan validasi tindakan, lalu yang dengan tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Kita di sini ada penutup Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekarang saya kembalikan ke Pak Ustadz Yanto. Itu Pak Ustadz, silakan. Langsung doa aja. Baik Ibu Bapak, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Willy, sangat menarik. Mudah-mudahan tambah wawasan kita dan ilmu kita semakin semangat dalam belajar. Baik, kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bapak ingin menyampaikan dulu keyakinan kelas itu apa. Ya, keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas. Ya, kalau aturan kelas itu dia bisa menambah, aturan itu bisa bertambah terus. Sedangkan keyakinan itu dari dalam diri kita sendiri, yakin bahwa nilai itu benar. Ya, jadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu keyakinan apa kira-kira keyakinan itu? Apa keyakinan? Keyakinan itu nilai. Ya, yang namanya keyakinan itu nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Berarti yang namanya keyakinan itu berkaitan dengan nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Contoh ini ya, misalnya di sini Ines
Ini di sini misalnya nemu uang, ya, misalnya, Pak, saya nemu uang, ya. Nah, contoh ini menemukan uang tadi, inilah contoh dari keyakinan. Keyakinan apa? Ines yakin bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Padahal Ines di sini bisa saja mengambil uang itu, ya, karena dengan mengambil uang itu Ines juga tidak akan dihukum karena orang lain tidak tahu kalau Ines mengambil uang itu. Tetapi di sini Ines berinisiatif untuk memberitahu sama guru untuk mengembalikan uang, ya. Di sini Ines meyakini, ya, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita, ya. Jadi yang namanya keyakinan di kelas itu didapatkan dari diri sendiri, ya. Kita meyakini hal itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik. Paham? Ya. Jadi seseorang akan lebih tertarik, ya, untuk melakukannya, ya, karena ada kesadaran di dalam diri. Sedangkan kalau peraturan itu sifatnya mengikat, ya. Kalian kalau bersifat mengikat itu pasti melakukannya itu ada rasa keterpaksaan, ya kan? Nah, sedangkan kalau keyakinan itu jelas tidak ada keterpaksaan karena kita yakin, ya. Paham? Nah, hari ini anak-anak kita akan membuat sesuatu keyakinan kelas. Nantinya keyakinan kelas itu akan kita diskusi bersama. Kira-kira di kelas ini kita maunya apa yang kita buat di sini, ya. Kita meyakini apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas 9C. Bisa? Bisa. Nah, sekarang Bapak akan bagikan ini dulu, ya. Bagikan kertas ini. Nanti kalian bisa menuliskan keinginan apa yang ingin kalian capai di dalam kelas ini. Misalnya contoh, ya, disiplin, ya, menghargai pendapat orang lain. Misalnya kalian tulis di sini bebas mau apa saja, ya. Bisa lah, ya. Kalian tulis di kertas di sini apa saja yang ingin kalian sepakati. Nanti dari apa yang kalian tulis nanti kita tempel gitu. Bisa, ya. Silakan ditulis, ya. Di kertasnya tulis, ya, kesepakatan apa kira-kira yang ingin kalian capai di sini. Nanti kita kelompokkan. Tulis apa saja kira-kira yang ingin kalian dapatkan. Cukup. Jadi boleh satu, boleh dua, ya, terserah. Apa kira-kira yang ingin kamu tulis di sini? Bisa? Dua. Dibagi, tulis. Tulis, ya. Sudah? Sekarang silakan kertas yang Bapak bagikan tadi kalian tulis kira-kira hal apa yang ingin kalian sepakati yang kita lakukan di dalam kelas ini.
Ya, kira-kira menurut kalian keyakinan apa yang kita inginkan di dalam kelas ini? Sekarang silakan tulis. Sudah? Sudah dituliskan? Sudah? Sudah belum? Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk menulis apa yang ingin kalian sepakati di kelas 9C. Ayo, sudah? Sudah ya? Sudah? Sudah belum? Tulis, misalnya membersihkan kelas dan lingkungan sekitar kelas. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas, misalnya ya. Apa? Tulislah. Ayo cepat tulislah. Yang berkaitan dengan kelas kita ya, apa yang ingin kita lakukan ke depannya di dalam kelas ini yang kita yakin bahwa hal yang baik. Ayo cepat. Misalnya disiplin. Sudah? Tulislah. Depan. Agus. Tulislah cepat. Sudah ya? Sudah? Sudah ditulis? Nah, yang sudah menulis, sekarang kertasnya boleh dikumpul atau ditempelkan di papan tulis. Sekarang siapa yang sudah menuliskan di kertasnya, silakan menempelkan di papan tulis satu-satu ya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Sudah? Gak apa-apa? Andika sudah selesai? Gak apa-apa? Satu? Boleh. Tempelkan dulu di sini. Di sini ya. Tempelkan dulu. Tempelkan aja semua. Jangan satu gak apa-apa. Tempelkan dulu ya. Sudah? Sudah ditempelkan? Sudah tempelkannya? Sudah? Tempel di situ. Oke. Sudah? Sudah? Kalau sudah kertasnya ditempelkan di papan tulis, nanti kita kelompokkan kira-kira ada berapa keyakinan yang telah kita sepakati di kelas ini. Sudah? Ayo. Satu ya. Sudah? Sudah? Sudah anak-anak? Ayo ditempelkan di sini, nanti kita kelompokkan mana kira-kira yang tepat. Ayo, sudah? Sudah ya? Sudah anak-anaknya? Sudah semua? Satu lagi diambil. Oke, sudah ya? Masih ada yang belum menuliskan? Sudah. Sekarang apa yang sudah kita tuliskan ini sekarang Bapak kelompokkan dulu ya. Kira-kira di sini dapat berapa poin? Bisa? Bisa membantu Bapak satu orang? Coba Ines maju dulu, dicari kira-kira kata mana yang satu, misalnya menghargai digabungkan sama menghargai. Maju nih, misalnya tulis ini.
Ini kan ada kata menghargai. Ayo ambil dulu. Ini kan ada kata menghargai namanya. Menghargai terhadap orang lain. Di sini ada kata menghargai lagi. Informasi yang digabungkan saja. Oke. Kira-kira yang kata yang sama kita tidak mengambil pulpen, tidak libur, sama ya. Petugas piket berangkat harus pagi, harus berangkat ke sekolah tepat waktu, ini sama ya. Sama, tidak mengambil pulpen. Iya, di kelompok ini kata-katanya datang tepat waktu. Oke, sama ya. Harus membayar uang kelas. Oke, kita kelompokkan ya. Harus ada tata tertib ya. Kita masukkan di sini ya. Tidak ingin ada pengulian, tidak mengganggu teman, bisa di sini ya. Tidak ingin ada lagi pemulihan, kita gabungkan sini ya. Oke, cari di situ lagi ya. Apa lagi? Stop bully ya. Oke, satu ya. Masih ada lagi? Tidak ingin keributan. Oke, sama ya. Di sini kita jadikan satu ya. Sama kan? Membersihkan kelas. Menghargai harus ada petugas. Ini sama ya, membersihkan kelas sama ya. Tiket berkaitan menjaga kebersihan satu. Ada lagi? Apa? Satu. Yang berkaitan sama membersihkan. Apa ini? Membersihkan kelas boleh. Hampir sama ya keinginannya, membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas bisa. Terus disiplin ya, bisa di sini. Disiplin bisa. Menghargai bisa. Menjaga kebersihan kelas. Iya, intinya menjaga kebersihan kelas ya. Terus membersihkan ke. Nah, di sini coba perhatikan. Ines, terima kasih, boleh duduk dulu nak. Di sini nak, dari apa yang kita inginkan di sini, rata-rata di sini banyak yang menginginkan disiplin, ya. Menjaga kebersihan kelas, petugas piket harus berangkat pagi. Berarti di sini berkaitan sama disiplin ya. Disiplin, datang tepat waktu. Apalagi tadi? Petugas ini di sini ya. Tepat waktu di sini, menjaga kebersihan kelas, membersihkan kelas, tata tertib, membersihkan kelas, menjaga kebersihan kelas, membersihkan kelas disiplin, bisa di sini juga, membersihkan kelas, menghormati teman, stop bullying, tidak mengambil pulpen, tidak ribut dalam kelas, tidak mengambil pulpen di sini. Satu, tidak mengambil pulpen, harus membayar uang kas, tidak boleh mengotori kelas ya. Di sini tidak boleh, di sini kita ganti kata-katanya ya, karena itu kalimat negatif. Tapi tidak mengambil pulpen kita ganti menghargai barang orang lah. Ya. Menghargai di sini, tidak ingin ada lagi pembulian. Nah, bully. Sini ya. Tidak ingin ada keributan kelas, karena dari sini dapat kita kelompokkan menjadi 4 ya. Menghargai masuk di sini. Di sini maksudnya ya, 4 ya. Ini jadi 4 ya. Nah, dari yang sudah kita tentukan di sini dapatlah 4 poin. Jadi kita rangkai kalimatnya seperti apa ya. Nah, sekarang dari kertas ini kita akan menuliskan keinginan apa yang kita ingin capai atau kita kesepakati di dalam kelas ini. Boleh pinjam ininya, kertasnya. Sekarang kita tulis ya keyakinannya ya, berdasarkan apa yang ada di sini.
Ditempel bisa? Ditempel sini ya. Ditempel terlebih dahulu. Nanti keyakinan kelas ini kita tempel di nanti lagi Bapak nulis tasminah ya. Oke. Sekarang bisa coba ditulis di sini keyakinan kelas. Nanti baru dipengaruhi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Ya. Dikasih penggarisan. Ini bisa digabungkan ya. Harusnya bisa digaris, habis ya, langsung aja nak digaris, nggak usah pakai penggaris juga nggak apa, pakai penggaris ya, nggak mesti rapi langsung aja, nanti disalin, kita salin, oke ya, lalu di bawahnya kita tulis, kita kelompokkan ini ya, di sini menghargai terhadap orang lain, berarti kita tulisnya satu, menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati hak orang lain. Menghargai dan menghormati hak orang lain. Contohnya tadi, menghargai dan menghormati hak orang lain itu tidak mengambil sesuatu milik orang, ambil pulpen, tidak boleh ya. Lalu yang kedua, berangkat ke sekolah, berarti di sini disiplin. Setidaknya dua itu menjaga lingkungan, menjaga lingkungan, kebersihan. Ini berkaitan dengan kebersihan kelas, berarti menjaga lingkungan, kebersihan kelas. Tiga, datang tepat waktu, berarti di sini menjaga lingkungan kebersihan kelas. Ini kelas kuning, ini di sini masuk
itu ya, menjaga dan menghormati orang lain ini maksudnya bullying kita ya, harus membayar, tidak mengambil keuntungan yang masuk ke sini, sama menjaga kebersihan kelas, disiplin, menjaga kebersihan kelas, disiplin, membersihkan kelas, disiplin. Berarti yang ketiganya apa kira-kira nak? Di situ disiplin berkaitan dengan apa? Melaksanakan tata tertib. Melaksanakan tata tertib sekolah. Tapi keyakinan kelas